Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Allah menciptakan manusia itu fi kabad. Allah menciptakan kita itu dalam kesusahan, banyak masalah. Ini takdir manusia yang Allah katakan dalam surah Al-Balad itu fi kabad. Allah karenanya kemudian Allah pun menciptakan manusia halua. Ia dalam keadaan keluh kesah ketika mendapatkan keadaan susah kemudian mengeluh. Khulaqal insanu halu'a wa idza massahu syarru jazua. Kemudian yang ada hanya ada keluh kesah. Artinya kemudian bahwa kehidupan kita di dunia itu penuh dengan cobaan, syarat dengan musibah, penuh dengan berbagai hal yang tidak mengenakan. Nah, kalau Allah menciptakan kita dalam kesusahan dan keluh kesah itu, ini adalah awal. Apakah kemudian kita harus tetap dalam kondisi seperti ini, atau kita kemudian meningkatkan kualitas diri kita kemudian naik? Jadi kemudian naik, dan inilah kondisi kemanusiaan. Jadi bicara kualitas. Kalau kita bicara Al-Quran, maka di situ al-insan ya, bukan al-bashar. Jadi ada manusia itu dalam istilah Al-Quran, ada al-insan, ada al-bashar. Kalau bicaranya adalah al-insan, itu bicara kualitas diri. Tapi kalau al-bashar itu adalah berbicara tentang kondisi kita, fisik kita dan segala macam. Di situ deh khuliqal insan, dan banyak sekali kondisi dasar khuliqal insan fi ajan, insana fi ajan, tergesa-gesa. Ini kondisi kualitas awal manusia, artinya yang kemudian kita dianjurkan untuk meningkatkan kualitas kita, karena nanti ada kualitas yang lebih baik lagi. Bapak-bapak ibu sekalian, terkait dengan berbagai cobaan itu, tabarakalladzi biyadihi mulku alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita. Ya ayyukum, siapa di antara kita itu yang paling baik sikapnya, perbuatannya, amalnya dan segala. Artinya bagaimana kemudian kita merefleksikan berbagai keadaan itu dalam bentuk sikap dan perbuatan yang terbaik. Artinya kemudian bahwa dunia ini bagi kita ya sifatnya ujian dan cobaan. Apapun adanya itu semuanya sifatnya ujian. Karenanya kemudian Allah dalam satu hadis qudsinya, hadisnya dhaif, inna min ibadiyal mu'min, sesungguhnya di antara hambaku yang mukmin la yastaqimu imanu. Ada sesungguhnya di antara hambaku yang mukmin itu kemudian
hadisnya ada la yastaqimu imanu la yasluhu iman illa bil ghina. Ada di antara hambaku yang mukmin itu imannya tidak baik kecuali dengan kekayaan. Lau afqartuhu lakafar. Jika aku miskinkan, jadikan dia miskin, niscaya dia kafir. Wa inna min ibadi la yasluhu imanu illa bil faqri. Tapi ada yang lain itu yang imannya kalau kemudian tidak akan baik kecuali dijadikan fakir. Ini kondisi kita. Walau aghdaytuhu lakafar. Jika aku berikan kekayaan, jadikan dia orang kaya, maka dia kafir. Wa inna min ibadi la yasluhu imanu illa bis-saqam. Sungguhnya di antara hambaku ada yang imannya tidak baik kecuali kalau dijadikan sakit, diturunkan penyakit ya. Walau ashahtuhu lakafara. Jika aku jadikan sehat, dia kafir. Wa inna min ibadi man la yasluhu imanu illa bisihhati. Walau asqamtuhu lakafara. Ada di antara hambaku yang mukmin itu, jika aku jadikan ia sehat, imannya tidak baik kecuali dengan sehat. Kalau diberikan penyakit, dia jadi kafir. Inilah kondisi kita. Artinya apa yang Allah berikan itu kondisi kita, walaupun mungkin tidak menyenangkan dalam pandangan kita, itulah yang terbaik buat kita. Karena dikhawatirkan kemudian justru kalau kita miskin, kita jadikan miskin, Allah jadikan kaya, malah kemudian sombong, ingkar kepada Allah, malah jauh lebih berbahaya. Jika miskin kaya, kemiskinan, kekayaan, kesehatan, itu semua konteksnya adalah musibah duniawi, musibah yang sifatnya duniawi. Allah berikan musibah, cobaan yang sifatnya duniawi. Tapi kalau konteksnya keimanan, ini kalau yang salahnya dalam konteks keimanan, kemudian iman kita tidak benar, menjadi kafir, maka ini urusannya urusan agama. Jauh lebih berbahaya terkait dengan keselamatan kita selanjutnya. Karenanya kemudian Rasulullah itu diantara doa Rasulullah agak panjang. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan turunkan musibah kepada kami itu dalam urusan dunia, dalam urusan agama, ketaatan, keimanan dan segala macam. Tapi sudahlah, kalau masalah sifatnya duniawi dan segala macam itu kita bisa, tapi kalau tidak terlalu menjadi masalah dalam itu. Tapi kalau udah urusannya agama terkait dengan ketaatan, keimanan, itu karena itu yang akan menjadikan kita nanti selamat atau sengsara nanti. Karenanya kemudian doa Rasulullah selanjutnya itu setelah wala taj'al musibatana fi dinina itu wala taj'alid dunya mablagha ilmina wala akbar hamdina. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu sebagai pusat perhatian dan pusat target tujuan utama hidup kami. Jadi
Jadi jangan jadikan permasalahan dunia dari bentuk kekayaan, kedudukan, penghormatan manusia, pengikut dan segala macamnya itu sebagai fokus pemikiran kami, menjadi target utama hidup kami. Ini doa Rasulullah. Sehingga kalau menjadi fokus sering ujung-ujungnya apa aja, karena itu janji fokus utama, urusan dunia, mau melanggar hukum, bertentangan agama dan segala macam, semuanya ditabrak. Karena urusan dunia itu hanya sebagai sarana. Ad-dunya masrohatul akhir. Dunia itu hanya ladang untuk akhirat. Bahasa saya, dunia itu hanya sebagai sarana untuk menggapai kenikmatan yang lebih abadi, yaitu keselamatan di akhirat kelak. Jadi kalaupun dijadikan target, dijadikan tujuan, hanya menjadi tujuan perantara, bukan menjadi main target. Jadi bukan menjadi target utama. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, karenanya kemudian dunia yang penuh dengan cobaan yang sifatnya, kehidupan dunia kita yang penuh dengan cobaan tadi, itu harus kita maknai, harus kita sikapi. Bagaimana kemudian kita menyikapi semua itu? Ibnu Qayyim menjelaskan tingkatan manusia terkait dengan penyikapan musibah, bencana, cobaan dan segala macam. Ia menyatakan itu ada 4 tingkatan. Jadi cara menyikapi musibah itu. Pertama adalah al-jaza, mengeluh, keluh kesah dan segala macam. Yang kedua adalah as-sabru, bersabar. Yang ketiga ar-ridho, rela dengan musibah, rela dengan musibah. Yang keempat, tingkatan yang jauh lebih tinggi adalah asyukur, bersyukur. Jadi agak bingung gimana mensyukuri musibah gitu. Jadi tingkatan pertama itu adalah mengeluh, mencela, memaki dan segala macamnya. Apakah kemudian penyikapannya dengan lidahnya? Lidahnya kemudian mengumpat. Kalau ada apa-apa, ada tidak akan mengumpat, mencela dan segala macam. Atau dengan hatinya saja, hatinya mengeluh tapi tidak pernah diucapkan. Atau dengan fisiknya. Seringkali kita kalau terkena mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, langsung kan pukul dinding atau kemudian bahasa yang lain pukul kepala atau merobek baju dan segala macam. Ini adalah tingkatan pertama, dan itu tingkatan dasar manusia. Saya katakan khuliqal insanu jazua. Maka kita harus berupaya untuk meningkatkan kualitas diri kita, harus naik. Karena kondisi manusia akan selalu begitu. Sama lah gini, kalau kita itu masih kecil dan segala macam itu kan kita juga gak bisa apa-apa. Apakah kita akan rela dengan ketidaktahuan kita? Tentu ada upaya meningkatkan kualitas kita dengan belajar dan segala macam. Karena kemudian harus naik dari tingkat al-jaza tadi, naik kepada as-sabru, sabar.
Sabar itu hanya lebih menahan diri, menanggung apa musibah itu kita rasakan dan segala macam. Namun dalam dirinya masih ada, saya nggak suka dengan musibah ini, tapi tidak diungkapkan. Ya. Sabar itu bukan berarti kemudian rela. Sabar itu dalam dirinya masih ada rasa tidak suka, tidak senang dengan musibah dan segala macam. Tapi dia berusaha untuk menahan diri, tidak mengumpat, tidak dan segala macam. Karenanya kemudian dia masih mengeluhkan itu bukan kepada makhluk, tapi dikeluhkannya kepada Allah. Dikeluhkannya kepada ya Allah, ya dengan doa dan harapan. Dan kita harus mulai dengan begitu. Artinya harap karena Allah lah, pasti Allah merubah dan segala macam. Kita kalau kita innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan disempurnakan pahalanya dengan tanpa diduga-duga, tanpa perhitungan. Tanpa perhitungan. Ini konteksnya dengan kesabaran, artinya masih ada tidak sukanya. Jadi kalau tadi ada keluhannya, sekarang ada, dia sudah tidak mengeluh, yang cukup dengan Allah. Ada kata-kata yang menarik itu. Ini kata Ali radhiyallahu anhu. Katakan kepada musibah itu bahwa aku punya Allah. Katakan pada musibah itu aku punya Allah. Artinya segala sesuatu musibah itu semuanya datang dari Allah, dan yakinlah, maksudnya yakinlah bahwa semua itu akan selesai dengan Allah, karena Allah yang melakukan berbuat itu, dan Allah pun akan bisa mengubahnya karena Allah Maha Kuasa dan segala macam. Yang ketiga adalah maqam ridha. Kalau tadi rela dengan musibah, kalau di tingkat kedua, yaitu tingkat maqam sabar itu kita masih mengeluh kepada Allah dan segala, masih ada rasa tidak suka, tidak senang, sedih dengan musibah-musibah yang menimpa kita. Pada makom yang ketiga ini rela sudah tidak ada. Dan itu bisa-bisa kalau kita mau melatih diri. Cuma memang melatih diri itu tidak bisa ujung-ujung jadi. Hari ini melatih, hari ini jadi. Enggak. Kondisi batin kita itu mungkin bisa mencapainya setelah setahun, 2 tahun, dan bisa jadi setelah 10 tahun itu belum jadi. Kondisi batin aja harus berlatih. Bahwa yang paling mudah adalah gini. Dalam satu hadis tentang iman itu, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa min akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Mengimani bahwa semua yang terjadi itu adalah takdir dari Allah. Apakah takdir itu menyenangkan atau tidak? Khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya takdir itu dari Allah. Karena kemudian kita harus menerima dan rela dengan semua itu. Kalau kemudian kita tidak rela dan segala macam, apalagi kalau kemudian mencela gitu, berarti keimanan kita itu rusak, karena tidak meyakini dengan sebenarnya bahwa musibah itu datang dari Allah dan Allah yang akan. Maka dalam tingkat kedua tadi dia berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kondisi yang lebih baik dong saudara. Hawil ahwalana ila ahsani hal, ya Allah
rubah kondisi kami kepada hal yang lebih baik. Permasalahannya kemudian yang lebih baik buat kita belum tentu lebih baik dalam pandangan Allah, kan gitu. Yang menurut kita lebih baik belum tentu lebih baik buat kita dalam pandangan Allah. Saya katakan tadi di awal hadis tadi, kalau dia diberikan kekayaan, kita dikasih kemiskinan, kesusahan, tapi begitu diberikan kekayaan rusak imannya. Allah yang lebih tahu tentang kondisi kita. Kita nggak usah jauh-jauh lah. Anak kita suruh sholat, tapi sibuk dengan main game, gadget dan segala macamnya, kan itu. Kita marah, kita marah. Menurut kita itu jauh lebih baik agar dia sadar. Menurut anak, bapak marah-marah mulu, ayah marah-marah mulu. Penyikapannya kan beda dari dua sisi. Ya sama dengan kita Allah menginginkan turunkan musibah itu agar kita sadar dan kemudian mengeluhkan itu kepada Allah sehingga kita makin dekat dan segala macam yang Allah inginkan itu. Tapi kemudian kita penyikapannya dengan keluh kesah dan segala macam. Jadi balik lagi saya ridho, rela dan segala macam, ini makom yang ketiga. Nah, yang lebih ini lagi adalah maqamus syukur, yaitu tingkatan yang keempat, yaitu bersyukur dengan musibah. Kok dengan musibah bersyukur? Terus apa tidak bertentangan lain dengan ayat lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid? Kalau kita bersyukur, Allah tambah lagi musibahnya. Kita harus memahami bahwa ada satu kata-kata. Ketika ada seorang perempuan terkena musibah, lalu para tetangganya menjenguknya, menghiburnya, yu'azzunaha. Kemudian apa kata? Laulal masaibu lakunna fil akhirati mafalis. Andaikan bukan karena musibah-musibah yang begitu banyak yang menimpa kita, maka kita nanti di akhirat menjadi orang-orang yang pailit, yang tidak punya pahala apa. Artinya gini, bahwa musibah-musibah itu, cobaan-cobaan kehidupan dunia itu adalah agar kita mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bersabar, apalagi rela, atau lebih tinggi lagi bersyukur, maka Allah akan berikan pahala yang luar biasa. Kenapa? Karena katakan kita sakit sajalah, bahwa ketika kita sakit itu kan diantara karunia Allah terkait dengan sakit itu takfirus sayyi'at, menghapus dosa-dosa, bukan menghapus catatan amal dosa ya, menghapus dosa-dosa itu artinya kemudian Allah tidak akan menurunkan azabnya. Dalam hadis yang lain bahwa Allah itu andaikan menghendaki kebaikan, la'ajjalahul uqubah. Kita ini banyak dosa. Jadi kita harus memandang bahwa diri kita itu banyak dosa. Gak ada orang yang kemudian bersih dari dosa itu. Itulah yang dinamakan kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu banyak salahnya. Khata'un bukan khati'un lagi, khata'un, banyak salah. Nah, musibah-musibah tadi dalam rangka menghapus dosa-dosa kita.
Artinya Allah menginginkan kemudian di akhirat kelak kita itu tidak mendapatkan sanksi dan azabnya. Karena dalam hadis tadi, andaikan Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah segerakan sanksinya, azabnya. Namun andaikan Allah kemudian menginginkan keburukan, Allah tunda itu sanksi-sanksi dan azab itu tidak lagi di dunia, tapi kemudian di akhirat. Mana yang lebih nyesek kan gitu? Kita mendapatkan azab di akhirat yang kemudian tidak ada lagi waktu untuk menyadarkan diri dan memperbaiki diri, atau kita kemudian diberikan musibah, bencana, cobaan yang tidak menyenangkan di dunia, yang di dunia ini masih memungkinkan kita untuk memperbaiki diri, memohon ampun dan segala macam. Karenanya kemudian musibah ini sebagai sarana untuk perbaikan diri, untuk menghapus dosa, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Abu Sa'id Al-Khudri suatu saat ngobrol dengan Rasulullah tentang musibah, qada dan qadar. Kemudian Abu Sa'id ini bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man asyaddun nasi bala'an?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berat cobaannya? Rasulullah kemudian menjawab, al-anbiya. Yang paling berat cobaannya itu para nabi, para rasul. Abu Sa'id kemudian bertanya lagi, summa man ya Rasulullah? Kemudian setelah para nabi itu siapa? Al-ulama, para alim. Yang dimaksud dengan para alim inilah para ulama yang kemudian mempraktekkan ilmunya, bukan sekedar hanya pengetahuannya aja. Jadi kadang-kadang konsep itu al-ulama itu al-ulamaul amilun. Terus Abu Sa'id bertanya lagi, "Sumaman ya Rasulullah?" Kemudian siapa lagi? As-solihun, orang-orang yang solih. Itu Allah justru akan berikan cobaan lebih berat dari orang-orang biasa. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa kana ahadum yubtala bil qamli hatta yaqtulahu. Ada di antara mereka itu yang kemudian dicoba dengan kutu, yang kemudian gara-gara kutu ini kemudian membunuhnya, membuatnya meninggal dan segala macam. Wa yubtala ahadum bil faqri. Ada di antara mereka itu kemudian dicoba dengan kefakiran hatta ma yajid illal abaah yalbasa. Dia kemudian tidak punya pakaian, hanya satu pakaian jubah yang hanya dipakai setiap hari, tidak punya ganti dan segala macam. Tapi ada hal yang menarik pernyataan Rasulullah adalah wala ahadum kana ashadda farahan bil bala'i min ahadikum bil atah. Ini komentar Rasulullah. Tapi harus diketahui bahwa di antara mereka itu mereka lebih senang dengan bencana cobaan yang menimpa mereka daripada kalian kemudian mendapatkan karunia dari Allah. Inilah as-salih. Karena mereka begitu menyadari tentang manfaat dari musibah itu, kaitannya dengan inna 'azamal jazaa'i min bi'azamul bala
hadis yang lain bahwa sesungguhnya beratnya, besarnya, banyaknya pahala, banyaknya imbalan nanti oleh Allah itu karena besarnya dan banyaknya cobaan dan musibah tadi. Mungkin itu, ini udah lewat 44. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan paling tidak sebagai mendapat motivasi diri kita untuk meningkatkan kualitas diri kita terkait dengan musibah tadi, tidak lagi mengeluh dan mencaci maki, tapi paling tidak meningkatkan kepada tingkat sabar yang para ulama itu sepakat bahwa as-sabru wajib, sabar itu wajib ketika terkena musibah. Sebelum mengakhiri, saya ingin membacakan satu cerita dari Al-Kindi. Haddatsani Abu Amr Al-Kindi. Abu Amr Al-Kindi kemudian bercerita, suatu saat dia berkunjung kepada Al-Bashir At-Tabari. Al-Bashir At-Tabari ini orang yang kaya raya, yang dikatakan kemudian punya 400 kerbau, 400 kerbau. Suatu saat kerbau-kerbau ini diserang secara sembunyi-sembunyi, agharat ar-rum, kemudian kerbau-kerbau ini diangkut semua tanpa ada satu sisa, satu pun tersisa. Kerbau-kerbau ini kemudian digembalakan oleh para budaknya. Karena kemudian kerbau ini digembalakan budaknya dan segala macam. Suatu saat ketika di tengah perjalanan dia dan anak Al-Bashir itu dalam perjalanan menaiki kendaraannya, para hambanya tadi kemudian nyetopnya, wahai tuanku, kerbau-kerbau kita diambil oleh orang-orang Romawi, semuanya habis. Lalu ia bilang kepada Paduka, karena kerbau-kerbau itu hilang, kalian kan gak buat kerjaan, ya sekarang kalian pun pergi, kau sekarang menjadi orang-orang merdeka. Sudah kerbaunya hilang, dia merdeka para budaknya. Sang anak yang masih kecil tadi kemudian yang mabuk itu mengomati, ya abadi afqartan, engkau telah menjadikan kami para anaknya kemudian menjadi miskin, udah materi nggak punya, para budak pun kau merdekakan. Maka apa kata Al-Bashir At-Tabari, uskut, diamlah engkau, Allah telah menguji kita, wa uridu an asida. Allah menguji kita dengan hilangnya berbagai, dengan kerbau-kerbau tadi, dan aku ingin menambahinya agar mendapatkan pahala yang lebih besar dengan memerdekakan para budak. Subhanallah. Bagaimana para orang-orang soleh itu kemudian menyikapi musibah-musibah itu dengan enteng dan segala macam. Tapi kita tidak akan bisa masuk ke sana tanpa harus latihan dan latihan. Kurang lebih yang ini yang bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Kalau ada kurangnya nanti minta Ustaz Muslim memperpanjang. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, demikian